Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam mutiara Ramadan bersama muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam kondisi sehat walafiat lahir maupun batin. Tidak terlupakan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kita agar supaya kita bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk mengkaji tentang muhasabah. Muhasabah ini merupakan koreksi, evaluasi diri, baik terhadap perbuatan, sikap, kesalahan, maupun kelemahan diri kita sendiri. Bukan mengkoreksi orang lain, tapi adalah mengkoreksi, mengevaluasi terhadap perilaku dan juga sikap serta perbuatan diri kita sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu an, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Umar itu menyampaikan bahwa menganjurkan kepada kita untuk muhasabah. Hendaklah kalian lakukan muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah, kata beliau, perbuatan kalian sebelum kelak akan ditimbang. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW. Beliau minta diberikan satu nasihat oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, jangan ditutur, ya, atau tausiah. Ya. Rasulullah menanyakan, apakah kau meminta ujanganku? Benar ya Rasulullah, dengan gembira sekali sahabat tersebut. Akhirnya baginda Rasulullah menyampaikan, ini juga masih dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali Hujjatul Islam. Bila kau bermaksud untuk melakukan sesuatu, maka pikirkanlah dampaknya. Jika baik dampaknya, lakukan. Tapi jika buruk, maka tahanlah. Ketika kita mau melakukan sesuatu, yang harus kita pikirkan adalah dampaknya. Kalau dampaknya baik, jalan kita. Tapi kalau dampaknya nggak bagus, kita berhenti, kita tahan. Kita ingat ada kaidah fikih ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan di atas perolehan kemaslahatan. Sebenarnya Allah juga mengajarkan kepada kita ya, ketika ada pertanyaan tentang khomer. Apa jawaban Allah? Memang ada manfaatnya, tapi sedikit. Mudaratnya lebih besar. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan sesuatu, tentunya kita akan berpikir, akan menimbang, akan merenung. Dampaknya seperti apa? Oh, ternyata manfaatnya ada. Berapa manfaatnya? 2. Mudaratnya 3, maka kita tahan, kita berhenti. Karena apa? Menolak kerusakan itu lebih didulukan dibanding kita mengambil manfaatnya.
Ada manfaatnya nggak ada, berapa? 4. Mudaratnya berapa? Mudaratnya 1 atau 2. Maka kita bisa jalan. Karena pemanfaatnya lebih besar dibanding mudarat. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka kita akan tolak itu, kita akan tahan itu, dan kita akan tinggalkan itu. Karena menolak kerusakan itu adalah lebih didahulukan dibanding mengambil manfaatnya. Para pemirsa sekalian, terkait dengan masalah muhasabah ini, ini Imam Ghazali juga menyampaikan dalam satu hadis di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Rasulullah itu menyampaikan dawuh bahwa orang yang bijak menggunakan akalnya hendaknya mengalokasikan 1/4 waktunya untuk bermuhasabah. Kalau kita ini diberi oleh Allah 24 jam, berarti kalau 1/4 kan 6 jam. Jadi selama 6 jam ini kita lakukan untuk muhasabah, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Nah, ini. Oleh karena itu di sini juga dikaitkan dengan masalah taubat ya. Karena dengan muhasabah ini, jika kita mengetahui ada beberapa kekurangan kita, tentunya kita akan menyesali itu, dan kita akan mohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi. Di dalam surat An-Nur, Gusti Allah ini dawuh bahwa wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Agar kalian semuanya adalah termasuk orang yang beruntung. Ini ayat 31 ya, An-Nur ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tahu ya Rasulullah ini kan maksum, dijamin oleh Allah ya, sepi dari maksiat dan dijamin oleh Allah surganya. Namun demikian Rasulullah ini ndawuhaken bahwa beliau itu bertobat dan mohon ampun kepada Allah itu lebih dari 100 kali itu sehari. Coba. Ini padahal kita tahu ya Rasulullah itu adalah dijamin oleh Allah ya. Ini surganya dijamin ya, maksum ya, Masya Allah, masih ya melakukan masih istighfar dan masih mohon ampun kepada Allah dan masih bertobat ya. Paling tidak itu sehari itu sampai 100 kali. Nah, para pemirsa sekalian, ada sahabat Rasulullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika baginda Rasul itu memegang pundakku, kata beliau. Lantas Kanjeng Nabi dawuh, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Orang asing pengembara berarti kan pasti pulang ya dia. Jadi nggak selamanya kan dia mengembara itu. Lantas dilanjutkan kata beliau. Lantas Rasulullah juga melanjutkan dawuhnya itu. Idza amsaita falatang tadir sobah. Bila kalian berada di waktu sore, maka jangan menunggu datangnya waktu pagi. Besok aja deh. Nah, itu ya. Besok aja deh. Demikian juga wa idza asbahta fala tangtazilul masya. Dan ketika kalian berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Ini. Nanti aja deh. Kan masih pagi, sore aja deh. Wahud min sihatika limarotika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan pergunakanlah hidupmu sebelum masa matimu. Begitu indahnya pesan baginda Rasulullah. Saking Kanjeng Nabi itu kepinginnya umatnya semuanya itu bahagia. Tidak hanya dunia, tapi juga dunia akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itu tentang muhasabah. Sekarang bagaimana dong caranya kita untuk muhasabah itu?
caranya muhasabah yang pertama adalah kita mengevaluasi diri dalam hal yang wajib. Bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, ya, haji, zakat, haji. Ya. Ini kan pokok dalam agama. Ya. Jadi kewajiban ini adalah pokok. Ya. Masih ada kekurangankah atau banyak kekurangannya? Nah ini. Atau sudah kita bisa lakukan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan hamba bisa melakukannya ini. Nah ini sekarang kita koreksi hal-hal yang wajib ini yang sudah kita lakukan ini. Sejauh mana ini kita bisa lakukan ini. Yang kedua, mengevaluasi diri, mengoreksi diri ya dalam hal yang haram. Yo, kemarin waktu kita puasa. Bagaimana, apakah kita masih menghibah itu ya gampangnya itu kerasani gunjing. Enggak kok Bu, lesan saya itu terkunci rapat. Lesannya terkunci tapi jari-jarinya ini, wah ini lebih tajam ini ya. Nah, kalau lesan paling kita gunjing satu orang dengan satu orang misalnya, tapi begitu jari-jari kita yang gunjing, bisa sekali thread ketik ini bisa share-nya sudah ke ribuan, ratusan orang ini ya. Nah disinilah oleh karena itu Bu, bagaimana kalau misalnya kita koreksi lah, kok iya ya saya itu kok sudah gunjing si A, saya itu kok gibah si B ini. Kita cepat minta maaf dan kita doakan dengan doa yang baik ya. Kita doakan dengan doa yang baik gitu ya. Sama-sama doa dikabulkan oleh Allah, kan kita doa yang baik aja. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan yang baik itu ya, Allah malaikat kan juga mengamini, akan sama dengan doa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita mendoakan yang jelek misalnya, ya Allah mudah-mudahan orang itu yang jatuh sikile putul misalnya, kalau malaikat ngamini kamu juga seperti itu, coba bagaimana? Nah inilah oleh karena itu kita mendoakan dengan doa yang baik. Para Bapak Ibu sekalian, kita ingat di dalam surat Hud ya, surat Hud itu surat 11 ayat 114. Di sana Allah kan juga berpesan ya kepada kita semuanya bahwa wa aqimis shalah tarafan nahar wa zulfan minal lail. Jadi kita ini dirikanlah sholat, wa aqimis shalah tarafan nahar ya, wa zulfan minal lail, pada kedua tepi siang itu kan pagi sampai petang ya. Nah ini itu kan ya sejak subuh ya sampai maghrib itu ya. Dan pada bagian permulaan dari malam. Kalau permulaan malam berarti kan isya ini ya. Nah ini innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Masya Allah, anugerah Allah itu begitu luar biasa. Ketika kita melakukan kebaikan, terutama ini ya wajib tadi itu ya, kita jaga sholat kita waktu siang, petang sampai permulaan malam, itu kan mulai subuh ya sampai isya ya. Kenapa? Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu kan karunia Allah luar biasa itu. Kalaupun misalnya kita ini dihapus oleh Allah, itu anugerah Allah ya, karena yang kita lakukan itu loh ya sekecil itu ya, hanya seperti itulah sholat kita, tapi anugerah Allah inilah yang luar biasa besarnya. Ini Bapak Ibu sekalian, dzalika dzikra lidzakirin ya, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah tadi yang kedua ya, kita mengevaluasi diri, mengkoreksi diri terhadap hal-hal yang haram. Yang ketiga, kita mengoreksi diri, mengevaluasi diri atas kelalaian yang telah kita lakukan. Yuk kita sama-sama mengevaluasi. Kita seharian, ayo nge-game sampai lali sholat, lupa, atau waktunya agak
mundur, molor. Ya, ini. Terus lagi misalnya ketika WA, kali sholat enggak kita? Bangun tidur itu, ya, kadang yang kita pegang lebih dulu itu kan, ya, lihat WA kan. Nah, ini sampai nanti sholatnya itu agak belakangan. Nah inilah kita koreksi itu. Masihkah kita seperti itu? Nah ini nyinetron misalnya ya. Ini sampai lalai ya. Sholatnya itu waktunya sampai molor-molor. Nah ini kita koreksi itu. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, kita mengkoreksi, mengevaluasi diri terhadap apa yang kita lakukan. Seluruh anggota badan kita ini. Ya. Kaki kita seharian kita pakai kemana? Ya. Tangan kita ya, seharian kita pakai apa? Ya. Lesan diam Bu, tapi tangannya nyakitin orang itu dengan taktik gitu ya. Langsung itu bisa nyakitin orang secara serempak itu. Nah ini oleh karena itu kita evaluasi itu ya, kita koreksi ini. Dipakai apa ini fisik kita seharian ini ya? Telinga. Nah, ini juga kita koreksi itu. Yang kelima ya untuk cara muhasabah ini, yang kelima adalah mengevaluasi diri, mengkoreksi diri dalam niat terhadap amal yang kita lakukan. Coba kita koreksi. Saya tadi itu lillah apa enggak ya? Ketoknya sih lillah, tapi ternyata apa? Ternyata niatnya sungkan, gak enak. Ini coba. Ini harus betul-betul kita koreksi itu. Wah gak enak kan? Nah ini sungkan ini. Coba lillah betul nggak kita? Nah ini harus kita koreksi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Coba kalau kita melihat sejarah ya, melihat bagaimana para sahabat itu ya di dalam menjaga dalam mengevaluasi diri dari kekeliruan yang dilakukan itu langsung itu tebusannya tidak hanya istighfar ya, tapi luar biasa. Contoh misalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengeluarkan sedekah karena hanya luput sholat asar nggak berjamaah. Jadi ketika sholat asar itu nggak berjamaah, Sayyidina Umar langsung menutup kesalahan beliau. Ya, menurut Sayyidina Umar kan nggak jamaah itu sudah satu pelanggaran itu ya bagi Sayyidina Umar ya. Akhirnya apa? Ditebus. Jadi nggak jamaah sholat asar itu ditebus sama Sayyidina Umar ya, dari luput sholat asar tadi ya, istilahnya ya dikafaroi sendiri ya. Ini dengan membeli tanah, ya. Membeli tanah ini yang disedekahkan. Tanah ini seharga 200.000 dirham. Itu kalau dirupiahkan sekitar 788.400.000 rupiah. Artinya apa? Hampir 1 miliar. Coba, Sayyidina Umar dulu. Nah, Ibu, Bapak sekalian, ya. Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah ini juga pernah luput, ya. Tidak sholat fajar, tidak sholat sunnah fajar. Sebelum subuh itu ya. Nah, ini. Akhirnya beliau ya untuk mengkafaroi, menebus kekurangan kesalahannya ini tidak sholat sunnah itu ya fajar ini, beliau memerdekakan seorang budak. Coba Masya Allah. Coba kita lihat lagi ya. Ini ada sahabat Ibnu Aun rahimahullah. Beliau pernah melakukan satu kesalahan, yakni ketika ibunya memanggil, beliau itu menjawab dengan suara keras. Coba, misalnya ya, Aun, ya mak, misalnya. Itu loh bagi beliau itu sudah satu pelanggaran, satu kesalahan yang harus ditebus itu. Akhirnya apa? Beliau ya itu membebaskan 2 orang budak atau membebaskan
dua orang budak untuk nebus kesalahannya itu hanya ngomong keras saja, jawab keras saja. Coba seperti itu. Karena tahu bahwasanya ini karidallah fi ridal walidain, khususnya kepada ibu. Al-Quran juga betapa orang tua di dalam surat Luqman itu, ya Masya Allah, itu dia dititipi amanah oleh Allah sejak hamil, penuh kepayahan sampai melahirkan, itu kan toh nyawa ya. Ini jadi kita ada di dunia itu kan bukan keluar dari batu, bukan meletus dari batu, tapi Allah titipkan pada rahim seorang ibu, sehingga begitu Allah itu memuliakan kaum ibu itu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Loh, itulah hanya dipanggil dengan menjawab suara keras itu. Coba kalau kita lihat saat ini ya, saat ini Buji, orang itu dipanggil nggak suara keras tok, tapi malah memeli matnya. Misalnya dipanggil ya, boy, misalnya, apa sih mak tuh gak bungo ai, karun aku repot. Coba ibu sekalian, ini hanya keras tok aja, ya mak, gitu aja. Itu sudah menebus kekurangan kesalahannya ini dengan memperdekakan dua orang budak. Coba, Masya Allah ini. Ibu-ibu sekalian, serta bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ahli, ya, ada seorang sufi ahli muhasabah. Ini saya kira patut menjadi renungan kita bersama, menjadi referensi bagi kita bersama. Ya. Ini juga yang menginspirasi ya, Imam Ghazali, Hujjatul Islam, dalam menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Seorang ahli sufi ya, yang sangat rajin untuk muhasabah ini, mengevaluasi diri, menilai diri ini, sampai digelari Al-Muhasibi, yakni Syekh Haris Al-Muhasibi. Beliau menyampaikan bahwa selama 30 tahun, nah ini, selama 30 tahun itu waktunya habis dipakai untuk ambisius. Aku ambisius, ingin jadi ulama besar, ingin jadi orang kaya, ingin terkenal, sibuk sekali untuk keinginan-keinginan itu. Sampai capek aku dengki sana, dengki sini pada orang lain. Kok ada orang yang lebih pintar, dengki saya, mangkel. Kok ada orang yang lebih terkenal dari aku, mangkel hatinya. Kok ada dia lebih baik dari aku, mangkel dia hatinya. Sehingga disibukkan terus dengan kedengkian-kedengkian itu. Sampai 30 tahun ini, capek aku, kata beliau. Capek ini. Capek terus untuk dengki dengan orang lain. Tapi ketika ini sudah 30 tahun berikutnya ya, beliau ini sibuk dengan Allah. Ketika aku sibuk dengan Allah, ya, udah enggak mikir yang lain-lain lagi, udah enggak dengki kepada yang lain-lain, udah. Hanya yang mikir adalah Allah. Ya hanya ini asik ya. Asik dengan Allah ya. Justru orang berbalik iri kepadaku, kata beliau ini. Ketika dicengkeram ambisi, ya, beliau merasakan aku jadi budak kedengkian, aku jadi budak iri pada orang lain. Tapi ketika memposisikan, ya, menjadi hamba Allah, ya, kasih dengan Allah, ya, hanya berpaling kepada Allah, ya, tidak kepada yang lainnya, akhirnya aku menjadi tuan. Justru orang iri kepadaku. Ibu bapak sekalian, coba kita berusaha ya, sama-sama menghitung. Kita sibuk dengan Allah itu ya, berapa persen? Coba ini kita hitung. Sholat aja kadang-kadang ya. Kadang-kadang sholat itu kalau ada yang nunggu gitu aja, wah ini sudah sholatnya itu pakai dibanting, udah 5 menit nggak sampai ya, dibanting lagi salamnya. Ayo cepetan, ditunggu. Tahiyatul barakatuh sholatul tahiyyatuh assalamualaikum salam dibanting gitu. Coba kita hitung berapa persen kita menyibukkan diri dengan Allah. Udah nggak mikir yang lainnya. Fokusnya hanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain ya, kita tetap melakukan amal-amal ibadah, tetap rutinitas tetap kita lakukan. Tetapi batin kita ini fokus hanya kepada Allah. Ya, enggak yang tadi itu seperti yang diceritakan oleh Imam
Haris ya, Syekh Haris Al-Muhasibi tadi itu. Nah, kadang-kadang kita ini yang agak seringkali kita dengar ya, ayo iki wis ngene lho, sik ya, enteni aku tak sholat sedulu. Coba, kenapa kita harus menyatakan begitu? Sebentar aku tak sholat sebentar. Coba, kita mau kasih dengan Allah dulu kok. Sebentar, coba. Tapi nggak usah pakai sebentar gitu. Ya wis aku sholat dulu, gitu aja kan cukup. Itu rasanya kita ya Allah gitu ya. Nah, para pemirsa sekalian, udah ya kita sudah tahu tentang muhasabah, bagaimana cara muhasabah. Sekarang bagaimana rumusnya kita ini untuk mendekat kepada Allah itu. Nah, untuk untuk mendekat kepada Allah ini rumusnya, dasar ketaatan itu adalah waraq. Waraq ini kita kemampuan menjaga diri kita ya supaya tetap taat kepada Allah ya, tidak melakukan hal-hal yang tercela ini ya. Dan kadang-kadang misalnya kita diajak sama teman-teman kita, saudara kita misalnya, yuk kita nobar yuk misalnya. Nah, kita berusaha untuk tidak tidak tergoda untuk itu. Hanya karena apa? Alah wis kita bareng-bareng aja lah, kita kan bareng-bareng ini sama-sama ini ya. Ya iyalah, tapi kan saya ini kadang-kadang mudah tergoda gitu lah ya. Nah, udahlah, lebih baik aku nggak usah lah ikut. Nah ini misalnya ini menjaga diri. Nah dasarnya wara ini kan ketakwaan kepada Allah ya, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, dasarnya takwa ya, itu adalah muhasabah ya, menilai diri sendiri. Kita berusaha latihan menjadi malaikat raqib dan atid. Kita catat sendiri, kita evaluasi sendiri gitu. Ini kita latihan jadi raqib atid ini. Karena apa? Karena yang kita lakukan kan tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah ya. Ini. Nah inilah oleh karena itu kita melatih diri itu jadi raqib dan atid ini. Nah, sedangkan dasarnya muhasabah ini adalah kita selain takut ya, kita juga penuh harapan kepada Allah. Kenapa? Kita ini ingat di dalam surat Al-Zalzalah ya, surat Al-Zalzalah ayat surat 99 ya, surat 7 dan 8 itu Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kebaikan seberat zarah pun ya, sekecil apapun ya, zarah itu kan kecil banget ya. Nah ini niscaya kita akan dapatkan balasannya. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun itu kecil sekali, seperti zarah itu kan paling kecil ya, maka ia juga akan melihat balasannya. Oleh karena itu disinilah kita selalu berusaha tidak berhenti untuk menuntut ilmu, ngaji. Nah, kenapa? Karena dengan ngaji, dengan menuntut ilmu, kita ini bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan cara yang baik dan juga bisa kita merenungi prioritas dari amal-amal kita. Coba kadang-kadang kan kita begini, karena punya hajat ya, hajat ini waduh, sholat tahajud itu bukan penting memang sholat tahajud, tapi ingat subuhnya telat sampai bareng duha. Coba, nah ini berarti kita nggak bisa merenungi prioritas itu. Mana yang harus kita prioritaskan? Itu wajib, yang wajib kan, yang harus kita prioritaskan ini. Nah, oleh karena itu bukan kita dilarang untuk melakukan yang sunat, tidak, malah dianjurkan. Hanya prioritas ini yang harus kita renungkan itu. Nah ini jangan sampai kita semua ya, saya dan juga ya, ini melakukan sesuatu yang yang sampai meninggalkan yang wajib tadi itu, atau menggeser yang waktu wajib hanya karena kita salah di dalam memilih prioritas. Nah inilah oleh karena itu ini juga termasuk beberapa hal yang menjadi renungan kita di dalam
muhasabah, kaitannya dengan muhasabah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu tidak henti-hentinya kita berusaha ya dari seluruh fisik kita ini ya, selalu kita evaluasikan aja di malaikat tadi ya, latihan jadi malaikat Raqib Atid tadi itu lesan kita ini berapa persen ya, ngomong yang baik, ngomong iseng berapa persen. Wis Kak lesan buji pakai ini jari, iya kita juga evaluasi itu berapa persen jari kita itu yang baik ketiknya nge-share yang baik, atau dari iseng ya berapa persen, yang negatif berapa persen, dan seterusnya ini, sehingga kita bisa mengontrol ini ya, oh ternyata positifnya saya sekian persen ya, alhamdulillah ya Allah, matur nuwun Gusti. Nah ini ya, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal yang positif tadi. Yang berikutnya ya, tadi kan sudah kita hitung ya. Nah, sekarang tujuan kita ya. Tujuan kita ini betul-betul ridho Allah, fokusnya, orientasinya, atau pamrih. Nah ini ya, atau pamrih duniawi ya, ini harus kita juga ini ya, kita kaitan dengan muhasabah tadi itu mesti dihitung, dicatatkan tujuan ini. Terus juga perlu dikoreksi dari diri kita masing-masing. Kita ya, bangga dalam batin ini harus juga kita hati-hati, kita luruskan gimana? Kadang-kadang kita kan begini ya, saya sendiri misalnya, saya juga kita mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua ya, seringkali kita ya itu kan kurang menyadari bahwa itu sebenarnya harus diluruskan. Misalnya begini, wah sekarang ini aku ini betul-betul mulia. Kenapa? Ya, nggak pernah itu sesuatu yang aku inginkan gagal itu. Betul-betul wah dimuliakan betul oleh Allah aku ini. Kenapa semua keinginanku terlaksana? Nggak pernah gagal. Nah, coba hati-hati. Kenapa demikian? Ya, karena ketika kita ya sudah merasakan aku dimuliakan Allah, kabeh semuanya itu serba mudah bagiku, tidak ada yang sulit. Ya, kenapa kita harus hati-hati? Karena fokusnya harus digeser. Bagaimana caranya? Ya Allah, matur suwun Gusti. Ya, karena anugerah-Mu, ya, sehingga semua persoalan itu jadi mudah. Gak ada yang sulit. Semua ini karena anugerah-Mu ya Allah. Jadi artinya apa? Diri kita ini jangan dianggap terlalu penting gitu. Seringkali kan kita merasa penting sekali gitu. Enggak, diri kita itu enggak penting. Tapi anugerah Allah itulah. Ini yang betul-betul harus kita tancapkan dalam batin kita. Ya Allah, matur suwun Gusti, alhamdulillah. Karena rahmat anugerah-Mu ya Allah. Semuanya ini loh. Jadi gampang, tidak ada kesulitan. Alhamdulillah ya Allah. Bukan tadi itu, bukan merasa diri kita yang penting itu. Wah, untung ini ya. Sekarang aku udah tidak pernah kesulitan apa-apa. Apalagi tidak punya aku wiritan. Wah, ini kan merasa mementingkan dirinya wiritannya. Kita ini udah seberapa sih Bu yang kita lakukan ini? Semua itu adalah anugerah Allah ini. Nah, harus merasa kita bahwa semua ini karena anugerah Allah. Kita itu tidak penting. Itu kita tancapkan. Kalau emang kita mau muhasabah tadi itu. Oke. Nah, jadi kita juga akhirnya karena kita merasa diri kita itu tidak penting, kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa paling ini tidak. Tapi semua ini adalah anugerah Allah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kita berada di ujung ya, akhir bulan Ramadan. Kita jadi ingat lagi ya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, Hujjatul Islam. Beliau itu kan menyampaikan ya ini juga jadi muhasabah bagi kita ya. Puasa itu kata Imam Ghazali kan ada 3 level itu.
Pertama puasa yang biasa, ya nggak lapar, lapar ya haus, ya tidak menyalurkan syahwat suami istri ya. Tapi nggak bisa ngerem yang lain, masih suka nyakitin orang, baik lewat lisan maupun lewat jari-jari tadi itu. Nah, ini puasa yang biasa itu ya. Cek rasani saya itu puasa yang biasa. Nah, gimana Bu Cik, kemarin tuh sudah kadung seperti itu, kita puasanya kan tinggal berapa hari ini ya. Kalau begitu kita kan ini di training nih oleh Allah 1 bulan ini. Nah, training itu tidak berhenti di sini, tapi kita lanjut nanti dengan muhasabah, dengan evaluasi ini. Oh, ternyata kemarin saya itu masih kurang ini lah. Nanti kita lanjut ini hasil daripada training kita selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, kita lanjut sampai setelah Ramadan. Puasa yang level kedua ya lapar, ya haus, tapi juga menjaga fisik semuanya ini ya. Fisik semuanya ini, batin dan fisik itu dijaga. Sehingga tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Nah, bahkan kalau misalnya Bu Cik kadung misalnya begini, ada orang lewat ganteng atau cantik misalnya, ganteng ya, cantiknya rek. Hanya sebatas itu yang puasa yang orang yang spesial ini tadi ya, yang khusus, hanya sebatas mikir tok gitu, tapi bisa nahan gitu loh. Tapi bisa nahan. Karena yang biasa tadi Bu Cik, ya bisa jadi dia tidak bisa nahan ya. Sulit-sulit atau apa sulit-sulit misalnya ya, dan seterusnya, manis rek dan seterusnya. Nah ini, tapi yang level kedua yang puasa spesial ini ya, puasanya orang khawas itu hanya terlintas saja, Masya Allah gantengnya, Masya Allah ayu nih. Nah ini hanya terlintas saja. Nah, puasa yang level ketiga itu sudah lahir batin terjaga, dan pikiran sedikit pun tidak ada terlintas kayak gitu, sudah tidak ada terlintas seperti itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, itu puasanya orang yang khawasul khawas, orang yang khusus istimewa. Nah, ya biasanya kan kalau para nabi jelas ya, para waliullah ya, para siddiqin gitu ya. Tapi kalau kita masuk misalnya kelompok, saya kan masih solihin ini ya. Nah, kita mau sayang tadi itu yang spesial tadi itu ya. Hanya terlintas itu pikiran, tapi bisa nahan diri. Nah, inilah kita ketika kita sudah mengevaluasi ini, iya ya aku kurang ini. Oleh karena itu nanti bisa di hasil training ini kita lanjut setelah puasa bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa sekalian, betapa ya nikmatnya orang yang berpuasa ini, karena Allah sendiri yang akan berikan balasannya ya. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengajak kita berkelahi pun atau bertengkar pun, kita tetap masih diminta untuk menahan, untuk menyampaikan bahwa ini imun, aku sedang puasa ini ya. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis qudsi ini Allah juga menjanjikan ya pada kita, kalau amalnya anak Adam kan diberikan mereka dilipat gandakan sampai 10 sampai 70 sampai 700 ya di surat Al-Baqarah. Tapi untuk puasa ini ya Allah menjanjikan itu dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim ini ya, innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini nanti aku sendiri yang akan membalasnya dan memberikan pahalanya. Coba, ini betul-betul spesial. Jadi ikhlas yang sangat orisinal itu adalah puasa. Kenapa? Ini verifikasinya nggak pakai orang lain, hanya kita dengan Allah itu, ya kan? Jadi masih original ya ikhlasnya itu. Kenapa? Tidak ada yang tahu ya, kecuali kita dan Allah itu. Nah, inilah mereka meninggalkan lapar, meninggalkan haus, menjaga syahwatnya hanya karena aku, maka aku yang balasnya. Itu kata Allah. Nah, dan juga ditambahkan liso ini farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kegembiraan ya, orang puasa itu memperoleh 2 kegembiraan. Satu kegembiraan ketika kita berbuka, terus sudah waktunya maghrib itu, Masya Allah, apa aja itu ya, satu meja itu jauh kolok itu kan macam-macam sudah itu ya. Dan juga
Yang kedua adalah kegembiraan ketika menemui Tuhannya kelak di akhirat. Masya Allah Ibu sekalian, surga yang begitu indah, yang begitu keren, begitu mewah, begitu dahsyat, begitu hebat, kenikmatannya masih terkalahkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah ini adalah bagi hambanya yang berpuasa. Ini gembiranya luar biasa, yakni menemui Tuhannya. Ini tidak ada taranya kebahagiaan itu. Tidak ada bandingannya. Walaupun surga sudah begitu mewah, tapi kegembiraan, kebahagiaan yang melebihi segala-galanya adalah ketemu dengan Tuhannya. Dan ini janji Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa menjalankan puasa dengan dimudahkan oleh Allah, penuh rahmat, perlindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita diberi oleh Allah tetap sehat walafiat lahir dan batin. Baik para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kaji kita bersama ini bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.